A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh dan teladan yang baik bagi kita semua, yang insya Allah juga akan membawa kita ke surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait gerakan pembaharuan atau pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh salah satu tokoh Muhammadiyah, lebih-lebih di Aisyah, yang mungkin sudah banyak orang mengenal beliau, yaitu Siti Walidah atau dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Tapi sebelum itu, sebelum saya masuk ke gerakan ini, saya ingin mengutip salah satu kata dari Feuerbach. Tidak ada yang lebih tajam menilai daripada orang yang tidak terdidik. Dia tidak tahu argumen maupun argumen kontra, namun selalu percaya bahwa dirinya ini benar. Perempuan dalam banyak hal selalu menjadi nomor 2 setelah laki-laki, terutama pada zaman gerakan pembaruan di Indonesia. Dari sederet nama yang tercatat dalam sejarah, hanya segelintir nama perempuan-perempuan hebat ini yang tercantum dalam sejarah. Perempuan ketika dihadapkan dengan dominasi laki-laki menjadi istisna atau pengecualian. Hal ini pastinya wajar karena jenis makhluk yang setara dengan laki-laki daripada perempuan itu sangat langka ataupun sedikit bahkan tidak ada. Meski perempuan dalam banyak hal juga memiliki nilai yang lebih tinggi, kemudian keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, tapi wacana ketika pada kondisi tertentu tidak memandang nilai lebih perempuan itu sebagai sesuatu hal yang berarti. Perempuan akhirnya menjadikan makhluk yang kedua, kemudian lapisan kedua, sehingga kamera sejarah tidak banyak memotret perempuan-perempuan hebat ini. Apa yang berarti dan tidak itu tergantung dari epitisme manusia pada zamannya, sehingga gerakan seperti pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Nyai Ahmad Dahlan ini sendiri sekitar tahun 1872 sampai 1946 dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan perempuan. Dalam hal ini dapat diterka bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan berada dalam kutub yang tidak berimbang, di mana yang satu superior, kemudian sementara yang lain inferior. Jadi hal ini menjadi kontra. Maka berlakulah apa yang dikatakan oleh Feuerbach tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak ada yang lebih tajam menilai daripada orang yang tidak terdidik. Tajam di sini maksudnya tidak sama dengan pandangan kritis yang didasarkan oleh pengetahuan ataupun argumen yang logis, tetapi tajam ini diartikan sebagai penilaian yang kejam, kemudian menyakitkan penerima, karena didasarkan oleh prasangka-prasangka kosong yang cenderung berbanding lurus dengan halnya fitnah. Nah, jadi Nyai Ahmad Dahlan ini merupakan istisna, pastinya pengecualian dari kebanyakan perempuan pada zamannya waktu itu. Dan alhamdulillahnya beruntungnya sejarah memotret, karena mungkin ada beberapa faktor ya. Salah satunya pastinya dia merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pelopor atau pendiri Muhammadiyah. Nyai Ahmad Dahlan kemudian juga bukan seorang tokoh pergerakan. Nyai Ahmad Dahlan ini sebuah tokoh pemikiran. Ini dibuktikan dari cerita tentang sejarahnya maupun juga catatan-catatan yang ada, di mana
hampir secara keseluruhan menyajikan bagaimana sepak terjangnya, kemudian terutama dalam pemberdayaan perempuan dibandingkan dari pemikiran-pemikiran keislamannya yang memiliki fokus serupa. Sebenarnya ada garis lurus pemikiran keislaman yang dikembangkan oleh Nyai Ahmad Dahlan dengan apa yang digagas oleh suaminya. Postulasinya adalah bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang baik, kemudian agama yang indah, benar dan bermanfaat, atau dalam arti rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ajaran agama ini harus diketahui, kemudian dipahami dan diamalkan oleh umat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak lain adalah agar umat ini sendiri senantiasa mendapatkan kebahagiaan, hidup kemudian baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana agar nilai-nilai Islam itu dapat ditransfer, kemudian diterima dan dipahami oleh banyak khalayak dengan baik. Maka itu memerlukan metode dan juga transformasi atau perubahan dalam bentuk wajah yang bersifat membumi. Dan inilah yang mendorong munculnya pemikiran untuk memiliki wadah dan kelompok yang berkesepahaman. Digariskan lurus, pemikiran itu juga didasarkan pada dalil teologis yang sama, yaitu Al-Quran, surah Al-Imran, kalau nggak salah ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini menekankan pertama kali adalah perlunya memiliki kelompok yang berkesepahaman dengan kita, atau dalam istilah Al-Qur'annya itu adalah ummah gitu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mewujudkan umat seperti seruan ayat itu dalam bentuk organisasi keagamaan Muhammadiyah. Kemudian dengan prakarsanya juga, terutama untuk bidang garapan istrinya, dibentuklah Aisyah, yang dulunya mungkin bukan Aisyah ya namanya, tapi majelis pengajian yang bernama Sopo Tresno. Kesadaran memiliki wadah dan juga kelompok ini menjadi ciri khas pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Siti Walidah ini, dan inilah yang kemudian mengilhami Nyai Ahmad Dahlan juga untuk membuat asrama atau pondok khusus untuk perempuan. Bagi Nyai Ahmad Dahlan, bentuk pendidikan keislaman yang baik adalah pendidikan dalam model pondok, karena relasi antara pendidik dan yang dididik terjalin sangat intensif dan erat juga ya, sehingga nilai-nilai keislaman sebagaimana yang disebutkan di depan itu yang tadi mudah untuk ditransfer, baik melalui mode pengajaran maupun dalam bentuk keteladanan. Perempuan dan pendidikan pada masa Nyai Ahmad Dahlan ini adalah dua hal yang sangat sekali berjauhan, baik itu pendidikan formal, baik itu pendidikan keislaman maupun juga pendidikan keterampilan hidup. Seperti yang kita tahu dahulu, anak-anak perempuan mungkin hanya diartikan sebagai makhluk yang hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga dan juga pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk belajar atau menempuh pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, inilah yang membuat Nyai Ahmad Dahlan mencoba untuk mendekatkannya dengan lewat pendidikan. Menurut Nyai Ahmad Dahlan, perempuan harus terdidik. Dia harus memiliki keterampilan hidup, karena dengan pendidikanlah harkatnya menjadi tinggi dibandingkan laki-laki. Pendidikan yang diajarkan Nyai Ahmad Dahlan adalah terkait disiplin dan juga budi pekerti luhur, seperti menghormati orang tua, jujur, tidak boros, kemudian terbuka, sederhana, berani, dan lain-lain sebagainya. Perempuan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, dia merupakan tiang negara, di mana jika kaum perempuan itu baik,
maka juga kehidupan negara itu juga baik. Namun jika perempuan rusak, maka rusak jugalah negara itu, karena perempuan adalah tiang negara. Bahwa ini kemudian ini menunjukkan bahwa ketika kehidupan negara rusak sangat tergantung pada budi pekerti kaum perempuan, karena perempuan yang akan melahirkan generasi, perempuan yang akan mendidik generasi-generasi selanjutnya untuk negara. Seorang perempuan merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi itulah mengapa perempuan dijadikan tiang negara. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Nyai Ahmad Dahlan mungkin tidak selalu sampai pada tingkat yang sangat memuaskan. Jelas, dia sudah menunjukkan kehebatannya sebagai perempuan dalam perjuangan pemberdayaan kaum perempuan di bidang pendidikan. Jadi, itulah kenapa kita harus berpelopor pada Nyai Ahmad Dahlan. Begitu mulianya beliau ketika ingin memberdayakan, memajukan perempuan, dan hal itu tercipta sampai sekarang. Terberdirinya Universitas Aisyah, baik itu di Yogyakarta maupun Bandung, adanya gerakan-gerakan Aisyah, organisasi Aisyah, itu semuanya untuk perempuan, untuk memberdayakan perempuan, memajukan perempuan. Jadi tidak ada namanya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kita bisa buktikan kalau perempuan itu lebih tinggi, bisa sejajar dengan laki-laki, seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terkait gerakan pembaruan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Nyai Ahmad Dahlan. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kemudian yang belum dimengerti, karena memang saya juga masih minim ilmu. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Mungkin akhir kata dari saya, jazakumullah khairun kasiran, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan, perempuan melawan. Terima kasih.